Film dimulai dengan seorang pria, bernama Hyun, yang sedang dalam perjalanan pulang, setelah menjadi juara dunia MMA termuda. Dia juga mendapat kabar baik dari ibunya bahwa, adik perempuannya juga akan kembali, setelah mereka lama tidak bertemu. Sesampainya di rumah sudah gelap, dan semua orang sepertinya sudah tidur. Ketika sedang membuka kulkas, dia melihat tangannya sudah berlumuran darah. Kemudian, dia melihat saudara perempuannya dan juga ibunya sedang sekarat. Tiba-tiba, seorang pria mencoba membunuhnya menggunakan tali. Dia berhasil membanting dan memukulnya. Tidak hanya itu, ada pria lain yang menyerangnya dengan menggunakan pisau. Tapi mereka semua dikalahkan, dipukuli dengan brutal. Melihat saudara perempuan dan ibunya meninggal, dia kembali memukuli mereka semua sampai mereka mati. Beberapa tahun setelah itu, berita pembunuhan telah menyebar dan juara dunia MMA termuda ini dijatuhi hukuman penjara. Di tempat lain, di sekolah, ada seorang siswa terpandai bernama Wo, yang sedang sibuk mempersiapkan diri untuk melanjutkan studinya. Kemudian, ada murid pindahan baru yang merupakan atlet tinju, bernama Seok. Semua orang menyambutnya, tapi, di waktu istirahat, Seok langsung menghajar penguasa di sekolah mereka, dan dia menjadi orang nomor 1 di sana. Ternyata Seok mengenali Wo, yang merupakan mantan korban bullyingnya di SMP. Kemudian, dia menggertak Wo dengan kasar, tetapi pacarnya tidak menerima perlakuannya. Seok malah intimidasi gadis itu. Itu membuat Wo memintanya untuk berhenti, tapi dia malah menganiayanya. Kesabarannya sudah habis. Dia kemudian mengambil pena dan menusuk mata Seok sampai berdarah. Hingga Wo berurusan dengan hukum, di pengadilan, di mana Wo dijatuhi hukuman di penjara selama beberapa tahun. Kini, ia melanjutkan hidupnya dengan menjadi tahanan. Di sana, ia menemukan seorang teman baik, dan juga bergabung dengan geng pengecut yang baik, yang selalu mengharapkan perdamaian. Wo diberikan informasi bahwa ada 3 pria yang harus dia hindari. Pria besar yang kuat, dan pria pendek yang gesit ini, keduanya adalah pemimpin gangster. Dan yang terakhir adalah Hyun, sang juara MMA, yang juga dipenjara di sana. Suatu hari, para tahanan sedang bermain sepak bola, dan mereka membutuhkan 2 pemain lagi. Wo dan temannya dipaksa untuk bermain. Saat bermain, Wo dimarahi karena hanya diam. Saat dia mencoba menendang bola, ternyata dia menendang bola yang salah. Itu membuat pria besar ini marah dan Wo diseret paksa ke suatu tempat. Di tengah perjalanan mereka, Hyun lewat. Sepertinya Hyun adalah orang yang baik, Wo bergegas ke Hyun dan memohon bantuan. Dia terlihat acuh tak acuh pada Wo. Tapi tiba-tiba dia mengasihaninya, dan mencoba berbicara dengan mereka, untuk meninggalkan Wo. Tidak terima diperintah, pria bertubuh besar ini tiba-tiba meninju Wo. Tapi, Hyun bisa mengelak dengan mudah, dan bahkan menjatuhkannya hanya dengan 1 pukulan saja. Meskipun hari itu dia bebas, Wo masih dihantui oleh pria besar dan gengnya. Di hari yang sama, dia juga mendapat tamu. Dia adalah Seok, yang mengancamnya dengan mengatakan bahwa, dia akan menunggunya sampai dia bebas, dan langsung membunuhnya. Wo ketakutan, sambil menangis dan meminta maaf padanya. Tapi, Seok mengabaikannya dan pergi. Hari demi hari Wo merasa dihantui. Suatu hari, saat Hyun sedang berolahraga, Wo datang untuk meminta Hyun melatihnya. Tapi dia mengabaikannya, dan terus berolahraga. Keesokan harinya, Wo menanyakan hal yang sama kepadanya, tetapi dia mengabaikannya lagi. Karena kesal aktivitasnya diikuti oleh Wo, Hyun berhenti, dan memintanya untuk melupakannya. Jika dia ingin membalas dendam, dan membunuh musuh-musuhnya. Tapi, Wo menjawab bahwa, dia hanya ingin hidup sebagai orang normal, di mana tidak ada yang mengganggunya. Karena kasihan, Hyun tiba-tiba berubah pikiran, dan meminta dia untuk datang ke sana besok,
untuk latihan hari pertamanya. Ternyata tidak semudah itu. Dia akan menerimanya sebagai muridnya jika Wo bisa mengalahkannya berlari dalam 100 putaran. Tampaknya dia kalah telak dari Hyun. Tapi, dia masih terus berlari bahkan sampai dia tidak kuat lagi. Dia terhuyung-huyung sambil membayangkan Seok dan tahanan berbadan besar itu. Dia kembali berlari, dan berlari lebih cepat sampai dia pingsan. Keesokan harinya, Hyun bertemu dengan kepala penjara. Di mana kepala penjara itu akan memberikan perlakuan khusus untuk Hyun, karena dia sudah menjadi tahanan yang sangat baik. Hyun menerima tawaran itu dan menanyakan sesuatu yang berhubungan tentang Wo. Ternyata Wo sudah dipindahkan ke kamar Hyun, jadi dia bisa fokus pada latihannya. Ini ide yang bagus, tapi belum sempat mengucapkan terima kasih, Wo langsung disuruh push up. Dan dia bahkan tidak bisa membuat satu tarikan saat pull up. Hari demi hari, ia perlu fokus pada dasar-dasarnya. Mulai dari push up, menarik, meninju, tendangan, dan juga makan lebih banyak. Beberapa minggu berlalu, Wo mengalami kemajuan yang baik. Dan bahkan melebihi harapan Hyun. Tapi, tidak berhenti sampai di situ. Dia bahkan masih berlatih sambil membaca buku. Temannya memberi kabar, tetapi memberinya kabar buruk. Hyun akan dipindahkan ke penjara lain. Sementara Wo melatih keterampilan bertarungnya, dia kaget karena kabar dari temannya tadi. Mengetahui itu, Hyun hanya bertanya kepadanya, tentang berapa lama dia akan bersembunyi di belakangnya. Itu membuatnya termotivasi. Kemudian, teman Wo diseret oleh anak buah pria besar itu dan menganiayanya. Melihat itu, Wo datang dengan berani dan bahkan membalas serangan mereka dengan baik dan mereka pergi. Keesokan harinya, Wo dipanggil oleh pria besar itu. Di sana, Wo meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya kemarin. Tapi dia dibuli lagi. Tidak puas dengan itu, pria besar itu juga meninjunya. Dengan refleks, dia menghindarinya dengan mudah, dan bahkan Wo balik menyerangnya. Sekarang, mereka terlibat dalam perkelahian. Walaupun Wo telah dilatih, kekuatannya masih kurang, dan dia terus dipukul. Wo mampu memukulnya berkali-kali, tapi itu tidak berarti apa-apa. Kemudian, dia dirobohkan. Tapi, anak keras kepala ini bangkit karena tekadnya yang kuat. Dengan kekuatan terakhirnya, dia memukulnya menggunakan kepalanya berkali-kali, dan mampu menjatuhkannya. Wo tidak berhenti di situ dan meninjunya berkali-kali. Tapi, Hyun datang untuk menghentikannya melakukan itu. Di tempat lain, di pusat kota, Seok mengamuk dengan seorang gangster dan mereka berkelahi. Karena keahliannya, Seok bahkan bisa mengalahkan mereka sendirian. Aksinya dilihat oleh seorang pemimpin gangster. Pemimpin ini memintanya untuk bergabung dengan mereka, dan menawarkan untuk menjadi tangan kanannya. Ternyata kini ia menjadi anggota geng yang ditugaskan sebagai tukang pukul. Di penjara, Wo sekarang cukup kuat. Sekarang, latihannya sedikit berbeda, Wo melawan gurunya, Hyun. Wo selalu terkena serangan oleh Hyun. Namun pada suatu saat, ia mampu mengalahkan gurunya. Hyun sangat bangga padanya, dan ternyata hari ini adalah hari terakhirnya di sini, sebelum Hyun dipindahkan. Pada saat-saat terakhir, mereka sangat sedih atas perpisahan ini. Beberapa hari Wo masih belum bisa move on dari ingatannya. Keesokan harinya, pria pendek yang gesit memanfaatkan kepergian Hyun, untuk melawan kutu buku ini. Pertama, Wo menolak, tetapi pria pendek ini memberinya tawaran bagus, dia akan mengikuti semua yang dikatakan Wo. Wo mengatakan padanya apabila dia menang, pria pendek yang gesit ini tidak boleh menggertak siapapun lagi. Dan tanggal ditetapkan bersama dengan taruhan. Harinya telah tiba, semua orang sudah siap dan menunggu Wo. Tapi, dia belum muncul. Ternyata dia memiliki tamu, Seok, yang sedang mengancamnya lagi dengan mengatakan bahwa, dia sekarang adalah anggota geng. Dia selalu menunggu hari ketika Wo bebas. Kemudian, Wo datang ke pertarungannya.
Tanpa banyak bicara, mereka mulai berkelahi. Pria pendek yang gesit ini memiliki gaya bertarung yang sama dengan karakter game Tekken, martial law. Dengan menggunakan kecepatannya, dia menendang Wo berkali-kali tanpa membalas. Ketika Wo menggunakan gaya bertarung gurunya, MMA, dan itu berhasil. Tapi, pria pendek ini mampu mengatasinya dan membalikkan keadaan. Hingga mereka berdua kelelahan. Namun akhirnya Wo mampu menguncinya dengan erat, dan pertarungan berakhir setelah petugas datang, dengan Wo sebagai pemenangnya. Dan, para pemimpin geng menepati janji mereka. Selanjutnya mereka menjadi teman dan menghabiskan waktu bersama. Hari Wo untuk bebas telah tiba. Sebelum dia pergi, dia mengunjungi lapangan latihannya dengan Hyun. Saat dia akan pergi dengan berjalan kaki, Seok sudah menunggunya. Tanpa berkata apa-apa, mereka pergi ke lapangan terdekat untuk bertarung di sana. Mereka memulai pertarungan mereka dengan saling memukul. Karena pengalamannya sebagai gangster dan atlet, Seok menjatuhkan Wo bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Tapi, dengan tekadnya yang kuat, Wo tidak menyerah dan terus bangkit. Pada kondisi babak belur, Wo mengingat teknik yang diajarkan oleh Hyun. Kemudian, dia menggunakannya dengan memukul mata Seok, menjatuhkan pukulan yang kuat, kehilangan kendali dan membuatnya jatuh. Dan, Wo pergi sebagai pemenang. Di akhir film, Wo mengunjungi Hyun sebagai gurunya di penjara. Mereka mengobrol tentang Hyu, yang ganas dan selalu terjaga. Hyun bangga dengan muridnya, Wo.